Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Di video kali ini, Kevin akan membacakan secara general reading. Kita membahas tentang seseorang yang notabene dia adalah kekasih kamu, pacar kamu, istri atau suami kamu, namun dia telah berkhianat kepada kamu. Kita akan cek bersama-sama untuk seseorang pengkhianat di sana, bagaimana kabar dari dia yang telah menjemput selingkuhannya di sini. Apakah dia merasakan kebahagiaan atau justru dia menemukan sebuah karma yang dia didapatkan saat berkhianat dengan sahabat kebahagiaan. Jadi pembacanya Kevin di situ selalu bersifat netral ya, membahas tentang orang ketiga, orang yang dilukai, orang yang diselingkuhi, atau mungkin cinta yang beraneka ragam di sini. Karena sejatinya tarot reader itu adalah bersifat netral ya, jadi membacakan dari pesan semesta di sini. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mungkin baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia atau justru energi orang lain ya. Sifatnya adalah general, oke? Jadi ini adalah energi banyak orang ya. Kevin akan fokuskan ke energi sahabat kebahagiaan yang mungkin kisah cinta kamu ini dikhianati oleh seseorang. Kita akan cek bersama-sama karena di sini ada 3 orang ya. Kamu, kekasih kamu yang mengkhianati, dan kekasihnya sang pengkhianat itu. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama kita akan cek untuk energi sahabat kebahagiaan yang berkaitan dari kisah sang pengkhianat, bagaimana kabar dia yang telah menjemput selingkuhannya. 3 orang, yaitu antara sahabat kebahagiaan, kekasih kamu yang selingkuh atau kekasih kamu yang menjadi pengkhianat, dan kekasihnya sang pengkhianat tersebut. Itu seperti apa ya? Ini bisa terbolak-balik ya, antara kamu ini sebagai perannya adalah sang pengkhianatnya, atau kamu adalah orang yang dikhianati, atau mungkin juga kamu adalah kekasih dari sang pengkhianat. Ini bisa tertukar-tukar ya, tergantung sudut pandang mana kalian berada di sini. Oke, kita akan cek bersama-sama. Kevin akan cek untuk pertama, yaitu energi sahabat kebahagiaan. Energi sahabat kebahagiaan yang kisahnya dikhianati. Bagaimana untuk energi kamu yang saat ini dikhianati oleh kekasih kamu? Untuk energi pertama, ada kartu Two of Cup. Oke, sebenarnya masih ada perasaan cinta, ada ikatan cinta di sini. Masih merasa nggak nyangka kenapa sih aku dikhianati di sini. Dan kita bertemu di kartu Six of Pentacle. Ini berkaitan juga dari apa yang kamu berikan kepada dia. Ini ternyata didapatkannya itu tidak setimpal dengan pengorbanan kamu. Ya, kamu memang sejatinya masih mencintai pasangan kamu yang berkhianat di sini. Namun terkadang kamu berpikir, apakah aku masih bisa lanjut dengan dia atau tidak? Sementara diri kamu sebenarnya dari pikiran bawah sadar kamu, ini kamu masih memiliki koneksi terhadap dia, meskipun sakit yang kamu dapatkan. Suara kamu yang paling terdalam seakan-akan menjerit bahwa aku sebenarnya itu masih cinta kamu, aku masih sayang sama kamu. Tapi luka yang kamu dapat di sini membuat kamu tidak bisa menerima. Oke. Ada kartu Wheel of Fortune, sahabat kebahagiaan. Ya, mungkin kamu menganggap bahwa diri aku bersama kamu ini tidak beruntung, terutama dalam ranah percintaan. Memang berat ngejalanin itu semua sama kamu. Aku tahu, aku bukanlah orang yang terbaik dalam ngejalin kisah asmara bersama kamu. Tapi ketika aku berupaya memberikan yang terbaik untuk kamu, aku selalu memberikan warna cinta untuk kamu, aku selalu ngertiin kamu, selalu berbagi untuk kamu. Tapi apa, seolah-olah kamu itu memutarkan roda keberuntungan untuk aku. Dan aku yakin bahwa segala sesuatunya yang aku lalui di sini, walaupun terasa berat, dalam lubuk hati kecilku, aku mengharapkan kamu meminta maaf terhadap aku di sini. Oke, terkait suara hati kamu paling dalam, sebenarnya sahabat kebahagiaan ini adalah tipe orang yang pemaaf ya. Ada kartu Justice di sini. Justice itu adalah tentang keadilan. Jika dia, sang pengkhianat cinta kamu, datang ke kamu dan meminta maaf dengan tulus, maka kamu akan memberikan
pintu maaf untuk dia. Karena sejatinya sahabat kebahagiaan ini adalah karakter orang yang bijaksana. Ya, kamu akan memaafkan dia, tapi untuk cintanya mungkin kamu akan mempertimbangkan di sini. Ada kartu The World. Oke. Kisah kamu bersama sang pengkhianat itu berada di ujung tanduk. Apakah jika memang dia bertobat dalam kisah ini, apakah aku bisa memperbaiki itu semua atau tidak? Kamu berpikir di sini dan kamu mengharapkan bahwa sebenarnya segala sesuatu yang kita alami ini jangan terjadi. Tapi sang pengkhianat itu justru malah memilih bersama selingkuhannya di sini. Dan untuk energi sahabat kebahagiaan terkait kartu The World, bahwa secara energi kamu memang memilih untuk mengakhiri. Namun kamu belum percaya. Kenapa kamu bisa setega ini? Padahal aku selalu memberikan. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu minta, aku selalu memberikan itu. Perhatianku, tubuh fisikku, materi, semuanya aku berikan kepada kamu. Ya, mungkin kamu adalah kekasihku yang dulu bahagia bersama aku. Mungkin aku memiliki kekurangan sehingga kamu memilih berselingkuh dengan seseorang di luar sana. Tapi apakah kamu masih mengingat betapa aku dulu mencintai kamu dengan tulus? Kita pernah hidup bersama. Kita memiliki satu tujuan yang sama. Tapi kamu sudah merubah duniaku. Kamu sudah membuatku semakin tidak lagi percaya pada cinta. Ya, ini adalah pengkhianatan terbesar yang aku dapatkan ketika berhubungan dengan kamu. Aku lelah sebenarnya di sini. Tapi aku mencoba untuk bisa melalui itu semua dan menerima kenyataan bahwa aku orang yang dikhianati oleh kekasihku sendiri. Sangat menyakitkan. Dan bahkan terkadang kamu berpikir, apakah ini salahku? Apakah aku tidak layak memberikan kebahagiaan untuk dia? Kamu selalu berpikir di sini. Sahabat kebahagiaan, meskipun masih ada benci di dalam diri kamu, sebenarnya perasaan kamu di sini adalah perasaan masih cinta, masih menyayangkan, dan kamu akan memperlakukan adil untuk dirinya dia. Meskipun terkadang kamu menerima batin kamu itu sangat terluka amat dalam. Aku tidak terima kondisiku seperti ini. Aku tidak terima. Tapi lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu sebenarnya masih bisa memberikan kesempatan untuk dia untuk memaafkannya. Tapi tidak tahu tentang perasaan cinta kalian masing-masing di sini. Karena ini adalah energi banyak orang. Kevin melihat untuk energi kesediaan sahabat kebahagiaan, yaitu sebenarnya kamu adalah orang yang ikhlas. Kamu kuat menghadapi kenyataan yang pedih seperti ini. Kamu berjuang semaksimal mungkin untuk menerima kenyataan. Dan bahkan sebagian dari sahabat kebahagiaan ini mudah sekali memaafkan dia, meskipun tidak mau terhubung lagi. Ya, mungkin ini adalah kisah hubungan yang sudah resmi. Kalian sudah menikah sebagai pasangan suami istri di sini. Kenapa kamu tidak memberikan sebuah keputusan untuk menceraikannya? Karena dalam lubuk hati kamu masih menjaga komitmen. Di sini ada kartu Two of Cups yang berkaitan dari segi komitmen. Ketiga komponen cinta yang selalu Kevin bahas, yaitu tentang gairah, keintiman, dan komitmen. Kamu bertahan seperti ini karena kamu masih menjaga komitmen. Mungkin ini berkaitan dari aset hidup kamu, anak kamu, keluarga kamu, dan lain sebagainya. Kamu masih menjaga itu. Dan yang ada apa? Justru sahabat kebahagiaan menerima penindasan dan penolakan di dalam diri. Bahwa kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Sementara aku berupaya untuk adil dalam hubungan ini. Meskipun kisahku berada di ujung tanduk. Tapi dia, kekasih kamu, sudah pergi berkhianat dan menjemput selingkuhannya. Ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan ya. Dan yang Kevin bacakan di sini menggunakan Exoteric Tarot ya. Dan kita akan cek bagaimana untuk energi sang pengkhianatnya, yaitu kekasih kamu yang pergi meninggalkan kamu dan justru menjemput selingkuhannya. Bagaimana untuk energi sang pengkhianat di sini, karena peran utamanya adalah sang pengkhianat ya. Untuk energi sang pengkhianat. Oke, kita akan cek bersama-sama untuk energinya dia.
Bagaimana untuk energinya dia? Ada kartu Queen of Pentacle, ya, dia mengejar sesuatu dari ranah materi dan juga kenyamanan. Ada kartu Eight of Swords, posisinya dia tuh nggak bisa bergerak kemanapun, dia nggak bisa mengambil keputusan apapun di sini. Dia seperti terbelenggu oleh sebuah energi, terbelenggu oleh pikiran dia sendiri, sehingga kekasih kamu yang menjadi seorang pengkhianat ini justru rela dikekang oleh selingkuhannya. Dan Kevin melihat di sini ada beberapa hal yang berkaitan dari unsur black magic seperti pelet. Ya, kekasih kamu memang melupakan segala sesuatunya yang pernah kamu alami di sini, pernah kamu berikan, karena mata dia tertutup. Hati dia pun juga tertutup di sini. Ada kartu Nine of Wands. Di mana? Dari lubuk hati dia yang paling dalam, dari pikiran bawah sadar dia yang paling dalam, sebenarnya masih ada nama kamu. Tapi dia mencoba untuk membentengi itu semua. Karena apa? Dia hanya mencari hasrat. Ada hasrat di sini dan ada ranah materi. Ini untuk hubungan yang notabene bukan masuk ke ranah black magic. Justru sang pengkhianat ini lari karena kenyamanan materi, lari karena hasrat di sini, dan dia terkekang oleh pikiran dia sendiri. Ada kartu Five of Swords. Oke. Five of Swords di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kekalahan ya. Ya, mungkin posisi kamu, posisi sahabat kebahagiaan adalah posisi yang kalah dan dia merasa diri dia menang. Menang terhadap egonya dan pilihannya dia sendiri. Dia merasa bangga untuk saat ini. Dia merasa bangga bahwa aku bisa bahagia tanpa kamu. Dia ngerasa seperti itu dan dia ngerasa bahwa dirinya dia tuh benar-benar dicintai. Dirinya dia tuh benar-benar dipikirkan oleh selingkuhannya, makanya dia rela untuk menjemput si selingkuhannya di sini. Wow, ada kartu Nine of Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Kartu kiri dan kanan ini ada kartu Pentacle, di mana kartu Pentacle ini terhubung oleh ranah materi. Ya, materi itu bisa berarti tentang uang ya. Apalagi di sini ada kartu Nine of Pentacle yang simbolnya adalah ada seorang laki-laki atau energi feminim atau energi maskulin di sini duduk dengan uang yang berada di samping kiri dan samping kanan. Ini mengindikasi bahwa ya, ada faktor lain mengapa dia bisa menjemput sang selingkuhannya terkait dari segi materi. Oke. Mungkin keadaan ekonomi kamu sama pasangan kamu yang selingkuh di sini, mungkin keadaan ekonominya lagi nggak bagus, makanya dia berupaya untuk mengalihkan isunya dia bahwa kamu kayak gini. Padahal yang dia cari itu hanya ke ranah materi. Apakah dia nyaman dengan hubungan ini? Dia merasakan sebuah kenyamanan. Kita balik di kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kenyamanan. Ya, dia ngerasa nyaman untuk saat ini bersama si selingkuhannya. Dan bahkan dia menutup akses segala sesuatunya yang berkaitan dari diri sahabat kebahagiaan. Di sini ada kartu Nine of Wands yang memiliki energi tentang pemblokiran. Dia memang memblokir kamu dan secara energi terutama dari segi gairah, dia tidak lagi bergairah terhadap sahabat kebahagiaan. Kenapa seperti itu? Karena materi lah. Karena sesuatu hal yang lain lah yang dia kejar dari selingkuhannya dan dia merasa menang bahwa dia memenangkan kompetisi ini bersama kamu, meskipun ranahnya masih ada sebuah hubungan ikatan antara kamu dengan dia. Ya mungkin dia belum menyadari. Nanti Kevin akan melihat apakah dia akan mendapatkan karmanya atau tidak, dan hal apa yang akan terjadi untuk dia sebagai sang pengkhianat kamu di sini. Energinya di sini dia merasa bangga. Dia merasa bangga dan masih nyaman dengan si selingkuhannya. Ada dua unsur di sini. Yang pertama karena materi, yang kedua karena unsur black magic. Karena di kartu Eight of Swords di sini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah mengikat dan membelenggu pikirannya dia sehingga dia tidak bisa berpikir secara rasional terhadap hubungan kamu dengan dia. Makanya dia lari. Dia lari ke si selingkuhannya. Oke. Dan kita cek bagaimana untuk energi si selingkuhannya dia ya. Selingkuhannya dia bagaimana untuk energinya saat ini. Oke. Kevin ulangi. Karena itu bukan energi yang keluar ya. Kita akan cek untuk energi si selingkuhannya. Wow, sedang berapi-api. Merasa bangga banget. Kartunya adalah The Sun.
Ada kartu Three of Swords. Oke, ada sedikit hal yang sifatnya adalah kekecewaan di sini ya, terutama dari kekasih kamu yang lari sama sang pengkhianat di sini. Sempat ada perdebatan di sini antara dia. Ada kartu Five of Cup. Oke, di kartu Five of Cup ternyata cinta itu tak selamanya indah. Ada kartu Ten of Cup, memaksakan diri untuk mencoba ngejalin hubungan ya. Namun sifatnya adalah ranah keluarganya. Si selingkuhannya ini tidak menyetujui atau meresmikan hubungan ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah tersiksa sendiri ya untuk si selingkuhannya ya, kekasih sang pengkhianat ini. Kevin melihat indikasinya di sini ya, dia memang mengejar hasrat. Ada hasrat di sini, ada sesuatu hal yang sifatnya adalah pembakaran. Ya, dia seperti membakar sesuatu di sini sehingga membuat kekasih kamu yang berkhianat ini lari ke dia. Energinya di sini the sun. Sun itu memang pusat energi, pusat tata surya. Ya mungkin dia terlalu melihat silaunya dirinya dia. Di saat dia masuk ke dalam ranah hidupnya, sang pengkhianat masuk ke ranah hidupnya si selingkuhannya di sini. Dia seolah-olah mengharapkan sesuatu, wah akan bahagia dan lain sebagainya. Justru tidak. Si selingkuhannya di sini merasa dirinya tidak mampu untuk bisa memberikan segala sesuatunya, ketulusan, waktu, cinta, kenyamanan, kebebasan. Karena apa? Faktor keluarga dari si selingkuhan ini tidak menyetujui hubungan ini. Ada kartu Five of Cup, di mana energi kartu Five of Cup ini memiliki makna tentang sisi kemurungan. Ya, meskipun dia merasakan gairah yang terbesar di sini, tapi keintimannya tuh murung. Artinya apa? Secara komunikasi di sini yang Kevin lihat, dia tidak ngerasa sebuah kebebasan dalam bercinta. Karena di kartu Ten of Cup tentang sebuah keluarga yang membatasi hubungan ini. Ya, akhirnya apa? Hubungannya hanya bersembunyi-sembunyi saja. Hanya menyembunyikan hubungan ini. Dan bahkan ini ada yang tinggal bersama, tapi ranahnya tidak bersama keluarga. Keluarganya si selingkuhannya. Mungkin dia ngontrak. Karena hubungannya ini disembunyikan. Dan di kartu Nine of Cup ya sahabat kebahagiaan, dia mencoba untuk bisa menyesuaikan diri dalam bermain cinta yang ya dia akan menemukan karmanya di sini. Karena Kevin melihat bahwa sang pengkhianat ini mengharapkan sesuatu dari si selingkuhan. Namun ranah keluarganya tidak menyetujui. Untuk hubungan yang normal tanpa terikat oleh black magic di sini, keluarga dari si selingkuhannya tidak menyetujui. Karena apa? Sang pengkhianat ini hanya mencari sebuah materi. Lalu, untuk sang pengkhianat yang notabene adalah dipelet, dilakukan black magic di sini, justru tersiksa secara pikiran. Kita balik di kartun Eight of Swords, di mana kartu Eight of Swords ini tentang belenggu di dalam pikiran. Pikirannya memang tidak bisa berpikir secara rasional dan dia hanya bisa menuruti apapun kemauan dari si selingkuhannya di sini. Bahkan dia merasakan kesedihan untuk si sang pengkhianatnya di sini. Ini untuk ranah yang di black magic ya, atau di pelet ya. Tapi untuk yang hubungan normal, dalam artian tidak ada black magic di sini, justru faktor keluarganya si selingkuhannya ini tidak suka, tidak senang dengan hubungan yang seperti ini, bahkan susah sekali mendapatkan sebuah restu. Oke, mungkin ini adalah sebagian doa yang hadir terutama dari ranah sahabat kebahagiaan ya. Karena kamu sudah dikhianati di sini, kamu berdoa sama Tuhan dan kamu mengeluh sama Tuhan. Ya Tuhan, kenapa aku diperlakukan tidak adil seperti ini? Dan nyatanya semesta menunjukkan bahwa sang pengkhianat ini kisah cintanya tidak mulus dan bahkan dia bermasalah bersama anggota keluarga dari si selingkuhannya. Mungkin bermasalah dari segi ranah internal keluarga, anaknya, atau mungkin juga ranah pertemanannya, sahabatnya dan lain sebagainya itu tidak setuju dengan si sang pengkhianat ini. Jadi mereka seolah-olah memaksakan hubungan ini. Dan Kevin akan cek
ada zodiak apa untuk zodiak awal yang hadir di pembacaan Kevin di sini. Ini bisa tertukar ya antara energi kamu, dia dan si selingkuhannya, ini bisa tertukar-tukar ya. Yang pertama di sini ada kartu Two of Cup, ini masuk ke energinya Cancer. Lalu kita bertemu di kartu Six of Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Ada Wheel of Fortune, ini masuk ke energinya Sagittarius. Ada Justice masuk ke energinya Libra. Ada kartu The World, ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Pentacle. Untuk kartu Queen of Pentacle ini paling kuat adalah energinya Capricorn ya, sahabat kebahagiaan. Capricorn dekan pertama, dekan kedua juga ada energinya Sagittarius. Untuk Sagittarius dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Eight of Swords. Untuk energi kartu Eight of Swords ini adalah energinya Gemini. Selanjutnya di sini ada kartu Nine of Swords. Nine of Swords ini masuk ke energinya Sagittarius. Eight of One, sorry ya sahabat kebahagiaan. Eight of One ini adalah Sagittarius ya. Dan di sini ada kartu Five of Swords. Oke, untuk kartu Five of Swords di sini adalah elemen udara. Terkuatnya yang Kevin lihat di sini masuk ke energinya Aquarius. Dan di sini ada kartu Nine of Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu The Sun. The Sun ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu Three of Swords, ini masuk ke energinya Libra. Ada kartu Five of Cup. Oke, yang lagi kecewa banget ini masuk ke energinya Scorpio ya. Scorpio hadir di sini. Lalu ada kartu Ten of Cup masuk ke energinya Pisces, dan Nine of Cup ini juga masuk ke energinya Pisces. Ini beberapa energi zodiak yang kisahnya paling kuat ya hadir di pembacaan Kevin ya. Jadi apapun yang Kevin sampaikan dari nama zodiaknya, ini Kevin menggunakan Esoteric Tarot ya. Setiap kartu tarot ini memiliki namanya atau memiliki zodiaknya masing-masing ya. Dan terkait itu semua, Kevin juga akan cek bagaimana kisah perjalanannya sang pengkhianat ini, kabarnya dia selanjutnya. Apakah dengan dia menjemput si selingkuhannya ini bisa menjamin dia bahagia atau tidak ya? Kita akan cek bersama-sama. Peran utamanya adalah sang pengkhianat, karena ini adalah kisahnya sang pengkhianat. Dan kita akan cek bagaimana kisahnya, perjalanan cintanya dia ketika dia menjemput si selingkuhannya. Oke, apa yang dia rasakan? Wow, kartunya Seven of Swords loh sahabat kebahagiaan. Kartu Sword di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang pikiran ya. Ya, pikirannya dia tidak menentu. Karena dia di saat dia berjalan, mencoba berjalan maju ke depan, dia selalu menengok ke belakang. Apakah masih ada energi sahabat kebahagiaan atau tidak? Jadi dirinya dia tuh selalu was-was. Dia selalu was-was karena apa? Dia tahu bahwa dia melakukan ini salah. Dia tahu dia ini salah. Makanya ngejalin hubungan seperti ini, si pengkhianat itu was-was banget. Dan dia ngelakuinnya tuh serba salah. Makanya dia tidak bisa menjadi dirinya dia sendiri ketika ngejalin hubungan bersama si selingkuhannya. Oke. Selanjutnya ada kartu Temperance tentang keseimbangan jiwanya dia. Ini masuk ke dalam keseimbangan jiwanya dia. Berkaitan itu semua, mungkin ini yang hubungannya adalah di pelet ya sahabat kebahagiaan. Keseimbangan jiwanya dia tuh nggak ada. Dia itu seperti orang yang kosong. Jadi apapun yang dia lakukan, ini tidak sesuai terhadap apa yang dia mau untuk yang di pelet. Tapi untuk hubungan yang normal di sini, karena harta, karena sesuatu yang dia cari, terutama pada selingkuhannya, Kevin melihat ada sesuatu hal yang membuat dirinya dia tuh tidak bisa menyembuhkan luka batin. Dia memaksakan diri di sini. Temperance di dalam kartu tarot ini dinaungi oleh Raphael ya. Walaupun di sini gambarnya adalah seram, tapi Kevin membacakannya secara eksoterik. Di situ ada energinya Raphael, di mana Raphael ini berkaitan juga dari segi penyembuhan ya. Apapun yang dia lalui di sini, dia susah untuk menyembuhkan batinnya dia. Karena apa? Yang dia kejar itu sebenarnya bukanlah cinta sejati sahabat kebahagiaan. Dia hanya mengejar sesuatu yang sifatnya adalah materi, kesenangan dan hasrat. Jadi dia ngelakuin hubungan seperti ini tidak bisa menyembuhkan diri dia sendiri ya. Karena apa? Perjalanannya dia tuh di sini tuh sudah was-was. Oke. Wow, ada kartu Knight of Cups sahabat kebahagiaan. Oke, dia memaksakan diri. Ini sudah pasti. Dia memaksakan diri yang ngejalin hubungan dengan si selingkuhannya, dan dia seperti bermain sebuah peluang. Oke, mungkin aku mencintai sang selingkuhannya di sini membuat aku akan bahagia dari segi perasaan karena aku selalu diperhatikan di sini, tapi sifatnya adalah sementara. Kartunya adalah kesatria.
Kesatria Cup, di mana energi kartu kesatria itu akan selalu berpindah. Mungkin kalau ada orang baru bisa lari lagi. Sejatinya yang kami lihat di sini tentang sang pengkhianat, dia itu sejatinya gila sekali yang namanya perhatian. Ya, orang ini memang gila perhatian. Mungkin ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, kamu kurang perhatian, makanya dia lari terhadap selingkuhannya di sini. Dan dia memang belum merasakan yang namanya patah hati, karena dia hanya mengejar sesuatu di sini. Oke. Ada kartu Four of Cup. Wow. Untuk kartu Four of Cup di sini, energi yang pertama adalah was-was, dan dia sebenarnya masih mikirin sahabat kebahagiaan loh. Pikiran bawah sadarnya dia itu sebenarnya masih terpatri dan masih memikirkan sahabat kebahagiaan bahwa aku sudah berkhianat, tapi dia mencoba untuk melawan arus di sini. Dia ngejalin hubungan sama selingkuhannya, masih memikirkan kamu, tapi karena egonya dia paling besar di sini, egonya gede banget. Makanya sisi nalarnya dia benar-benar tertutup. Dia memang selalu mengharapkan kebahagiaan orang lain, tidak mengharapkan secara internal bersama kamu. Ya karena apa? Balik lagi, bahwa dirinya dia sejatinya gila sekali diperhatikan. Oke, apakah bahasa cintanya dia yang terlahir? Ini bahasa cinta yang berkaitan dari segi sentuhan, komunikasi, sehingga dia merasa butuh sekali selalu dimanja. Makanya dia niat berkhianat di sini. Kalau misalkan bahasa cintanya seperti ini, ya ini sudah menjadi karakternya dia, bahwa dia memang rawan sekali menjadi sang pengkhianat. Karena bahasa cintanya yang kayak lihat di sini adalah sebuah sentuhan, dan juga ada bahasa cinta yang berkaitan dari segi pelayanan. Orang ini gila sekali dilayani. Mungkin si selingkuhannya melayani dia. Mungkin selingkuhannya ini juga memberikan perhatian yang khusus, membuat dia tuh merasa, waduh, kau adalah cintaku, kau adalah canduku. Makanya dia bisa lari terhadap si selingkuhannya. Oke, dia belum menyadari itu semua, bahwa yang namanya karma itu akan menjemput. Karena apa? Untuk energi saat ini, dia memiliki energi was-was. Di saat dia mencoba ngejalin hubungan, maju ke depan, dia selalu menengok ke belakang. Seseorang yang ketika jalan maju ke depan tapi selalu menengok ke belakang, ini ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam diri dia. Karena apa? Dia punya salah sama sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek ya, apakah dia akan menjemput karmanya. Oke, Four of Pentacle. Ini sudah pasti jawabannya iya ya. Karena Four of Pentacle ini adalah sesuatu hal yang tertuju kepada ranah fisiknya dia langsung. Dan Kevin melihat memang karma itu akan hadir di sini. Dan di sini kartunya adalah Pentacle. Pentacle ini berkaitan juga dari uang ya, atau juga dari ranah fisik. Ya mungkin dia akan sadar bahwa selama ini aku ternyata tuh atau si dia yang pengkhianat ini ngerasa bahwa hanya dimanfaatkan dari tubuh fisiknya saja. Jadi bisa dipastikan ketika pikiran sadarnya dia itu muncul, dia tidak mendapatkan apapun, dan bahkan ranah internal dari si selingkuhannya itu tidak menyetujui hubungan ini, maka akan menjadi sebuah kemalangan untuk sang pengkhianat ini. Lalu karma apa lagi? Oke, Three of Cup. Hanya bersenang-senang saja dalam ranah percintaan seperti ini. Orang yang hubungannya hanya bersenang-senang saja seperti sebuah pesta. Ya, mungkin dia menikmati hubungan bersama si selingkuhannya ini seperti sebuah pesta yang digelar satu malam penuh. Dan ketika pagi dia akan tersadar bahwa segala sesuatunya ini sudah hilang. Segala sesuatunya sudah usai. Ranahnya memang hanya sementara, sahabat kebahagiaan. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang notabene adalah dikhianati oleh kekasih kamu di sini, itu adalah kisah sementaranya dia. Dan dia akan kapok, dia akan jerah. Karena yang dia lakukan selalu menengok ke belakang. Karena diri dia sebenarnya sudah menyadari bahwa hubungan ini tidak layak tapi dipaksakan. Oke. Ada apa lagi di sini? Oke. Kartunya adalah Seven of Pentacle. Kita bertemu di kartu Pentacle lagi ya, sahabat kebahagiaan. Di kartu Seven of Pentacle, yang Kevin lihat di sini memang dia selalu menunggu kepastian dan komitmen bersama selingkuhannya. Karena apa? Kita lihat balik lagi ke energinya si selingkuhannya ya, bahwa dia tidak direstui, hubungan ini tidak direstui, makanya dia di sini menunggu. Dia menunggu. Dan
ini bisa menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun. Tapi nggak sampai berpuluh tahun sih. Kevin lihatnya di sini paling mentok itu adalah 7 tahun ya. 7 tahun dia itu berada di posisi menunggu kepastian. Dan ini adalah hal yang paling mengerikan. Ketika seseorang hanya menunggu kepastian-kepastian saja tanpa ada sebuah jawaban, ini pasti akan membuat hubungannya semakin jenuh, membosankan, dan tidak lagi memiliki sebuah motivasi. Karena apa? Seselingkuhannya, ini ada kartu Three of Swords. Dia kecewa. Kenapa harus seperti ini? Realita mereka, mungkin dia itu mengekspektasikan bahwa hubungannya akan bahagia, tapi realitanya tidak. Harus mengalami beberapa karma yang harus dia dapatkan, terutama dari masalah internal dari restu. Oke. Hanya bersenang-senang saja. Kevin melihat di sini hubungannya hanya bersenang-senang saja seperti pesta satu malam. Ketika pagi dia akan tersadar dan dia terbangun bahwa pesta sudah usai dan tidak mendapatkan apapun. Justru dia hanya mabuk semata saja di sini. Dan Kevin akan lihat ya, apakah dia akan kembali terhadap sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Apakah sang pengkhianat ini akan kembali terhadap sahabat kebahagiaan atau tidak? Ketika dia menyadari dirinya dia tuh salah, apakah dia akan kembali terhadap sahabat kebahagiaan? Kita cek bersama-sama. Oke, kartunya adalah kartu Knight of Swords. Kartu pedang di dalam kartu tarot lebih ke jawaban iya ya, jika berkaitan dari sesuatu yang sifatnya adalah dari sebuah jawaban. Ketika dia menyadari di sini bahwa dia tidak bahagia dengan selingkuhannya, dia akan bergerak maju untuk kembali lagi bersama sahabat kebahagiaan, memaksakan diri, melawan arus, dan mencoba untuk bertahan pada egonya dia, bahwa dia tidak malu datang sama kamu kemudian minta balikan. Ya, orang ini tidak tahu malu. Karena kartunya adalah Knight of Swords, di mana energi kartu Knight of Swords ini selalu menentang arah angin. Mungkin kamu akan memarahi dia, memaki dia, menyalahkan lain sebagainya. Dia nggak tahu malu. Dia bahkan dengan tanpa salah, tanpa apapun, dia kembali ke kamu, ke rumah kamu, santai saja di situ seperti tidak terjadi apapun. Dan kemudian dia memohon, berbicara sama kamu. Ya, aku akan kembali sama kamu. Jadi orang ini bisa dipastikan dia masuk ke kategori pekok level dewa. Oke. Karena dia tidak tahu malu di sini. Ketika dia kembali kepada sahabat kebahagiaan, apa yang terjadi? Ada kartu The Hermit, dia memilih untuk diam dan mendiamkan sahabat kebahagiaan. Ya, ketika dia sudah tidak bahagia dengan selingkuhannya, datang ke kalian, ke sahabat kebahagiaan, dan justru yang dihadirkan tentang dirinya dia bersikap dingin atau The Hermit di sini. Jadi hubungan ini memang yang Kevin lihat ini adalah hubungan yang keterlaluan ya. Ini sangat keterlaluan sekali. Sudah menyakiti sahabat kebahagiaan, sudah berkhianat pada sahabat kebahagiaan, tapi dia tidak malu dan dia tidak meminta maaf secara tulus. Dan apakah kamu mau ngejalin hubungan seperti ini atau tidak? Memaafkan dia atau tidak? Kevin akan cek karena ini energi banyak orang ya. Ini tergantung bagaimana sahabat kebahagiaan menerima dia atau tidak. Dan Kevin akan cek apakah kamu menerima dia atau tidak. Ini adalah general ya, tergantung dari kalian. Apakah kamu menerima dia atau tidak? Jawabannya Ten of Pentacle lebih ke jawaban tidak. Kartu Pentacle di dalam kartu tarot jika dikaitkan dari pertanyaan lebih ke jawaban tidak. Karena kamu di sini sudah tahu bahwa kamu meninggalkan keluarga, kamu meninggalkan tanggung jawab di sini, sehingga hanya aku saja yang menanggung tentang tanggung jawab ini. Harusnya tanggung jawab ini kita pikul bersama-sama, tapi kamu pergi meninggalkan selingkuhan kamu, dan ketika kamu kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan memilih untuk menolak dia hadir kembali. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Ini kayaknya pembacaannya cukup seru ya. Mungkin nanti Kevin akan kulik lagi tentang kisah-kisah yang berkaitan dari hubungan kalian di sini. Kalau misalnya sampai kebagian ada tema yang menarik tentang kisah kalian, nanti Kevin bacakan secara general ya. Dari energi semesta ini menghadirkan apa? Kalian boleh komen di kolom komentar, atau mungkin juga kalau fast respon kalian bisa DM aja ke Instagram Kevin. Kalian ngomong nama kamu siapa, memperkenalkan diri, jangan tahu-tahu langsung bleng kasih pertanyaan yang wah kamu itu siapa. Kevin nggak tahu, harus perkenalkan diri dulu, kamu siapa,
komen di situ, di DM aja di Instagram. Kalau misalnya temanya menarik, Kevin angkat, Kevin cek dari energi semesta. Kalau bisa diangkat, Kevin angkat di sini. Karena tema yang Kevin angkat di sini ini dari salah satu viewersnya Kevin juga, sahabat kebahagiaan, yang namanya tidak bisa Kevin sebutkan di sini ya. Jadi ini mungkin berkaitan juga dari energi general. Oke, terkait itu semua ada energi zodiak apa saja yang hadir kembali di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada kartu Seven of Swords. Oke, lagi-lagi kita bertemu di elemen udara ya sahabat kebahagiaan. Terkuat di kartu Seven of Swords ini masuk ke energinya Aquarius ya. Aquarius hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu Temperance. Oke, kartu Temperance ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, elemen air. Untuk energi kartu Knight of Cup ini berbahaya ya untuk sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga ini adalah energi zodiaknya dia, karena hal-hal yang sifatnya adalah rawan kembali lagi mencoba untuk bisa memperbaiki. Ini dia hadir dan rawan juga memanipulasi. Terkuatnya ini masuk ke energinya Pisces ya. Masuk ke energinya Pisces paling kuat di sini di kartu Knight of Cup. Dan selanjutnya kita bertemu di kartu Four of Cup. Oke, kartu Four of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Selanjutnya di sini ada kartu Four of Pentacle. Kartu Four of Pentacle ini terkuatnya ini masuk ke energinya Capricorn. Lalu ada kartu Three of Cup masuk ke energinya Cancer. Dan ada kartu Seven of Pentacle. Untuk energi kartu Seven of Pentacle ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords ini adalah energinya Gemini ya. Dan bahkan untuk dia yang berzodiak Gemini atau kamu atau siapapun saja di sini yang berzodiaknya Gemini, ini justru datangnya itu misalkan saat kembali lagi sama kamu, ini kayak dia nggak ngerasa bersalah loh. Knight of Swords ini paling kuat adalah Gemini. Gemininya terkuat lagi itu adalah Gemini dekan pertama, dekan kedua. Dan juga ada energinya Taurus di sini sebagai Taurus dekan akhir ya, atau dekan ketiga. Selanjutnya di sini ada kartu The Hermit masuk ke energinya Virgo, lalu di sini ada kartu Ten of Pentacle masuk ke energinya Virgo juga. Beberapa zodiak di sini berkaitan dari kisah sang pengkhianat, kabar dari dia yang telah menjemput selingkuhannya. Ternyata sang pengkhianat di sini justru hubungannya itu paling banyak adalah menunggu sebuah kepastian dari si selingkuhannya. Ranahnya adalah dirinya dia tidak direstui secara internal dari ranah keluarganya si selingkuhannya ya. Jadi bisa dipastikan hubungannya adalah menggantung di sini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin terkait tema kita hari ini, dan Kevin mengucapkan terima kasih terutama untuk sahabat kebahagiaan yang sudah meluangkan idenya di sini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah jawaban dan juga motivasi untuk kalian. Apapun kisah kalian di sini, entah kalian yang berperan sebagai sang pengkhianat atau yang dikhianati atau justru sang selingkuhannya di sini, lebih baik kalian mencoba untuk mengevaluasi lagi tentang hubungan kalian. Jangan sampai hubungan yang salah seperti ini bisa menjatuhkan diri kamu terutama dari sebuah karma buruk. Selalu menebarkan kebaikan, selalu memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk agar diri kita terlindung dari karma-karma buruk. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya agar channel YouTube Kevin ini selalu berkembang dan bisa memberikan video-video yang menarik untuk kalian. Dan untuk kalian yang pengen banget personal reading sama Kevin, boleh banget tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.